Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan tentang ku anfusakum. Ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Ya. Wa ahlikum. Dan keluarga kalian semua. Nara. Dari api neraka. At-Tahrim. Ayat 6. Tapi sehebat apapun saudara, sekuat apapun, seteguh apapun, setegar apapun, atau Anda termasuk orang yang memegang prinsip untuk hidup senantiasa lurus, lempeng, gak mau tergoda. Masya Allah saudara, kemungkinan saudara tergelincir dan kemungkinan keluarga saudara tergelincir biasanya jauh lebih besar daripada ilmu saudara, daripada kekuatan saudara, daripada keteguhan hati saudara, ketegaran hati saudara. Betul. Kemungkinan saudara bakal tergelincir, benar. Itu biasanya lebih besar kemungkinannya. Godaan-godaan hidup ini saudara, bukan cuman hadir pada orang-orang yang senantiasa ada di rel setan. Tapi kadang-kadang orang yang berada di layar Allah sekalipun, di jalur Allah sekalipun, itu godaan. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada aja deh judulnya. Kita yang sayang sama istri, kita yang sayang sama bini, kita yang perhatian sama istri, perhatian sama bini. Kita yang berusaha menjaga, kita punya kehormatan, kemuliaan. Kita berusaha kemudian menjaga kepercayaan istri kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada aja godaannya kemudian dimunculkan oleh Allah atau oleh setan. Yang menguji iman kita. Begitu nggak maunya kita sama duit haram, nggak suka kita, tahu begitu hebat balasan dari Allah, hukuman dari Allah. Ada satu kejadian yang memaksa kita untuk menerima kemudian harta haram yang ada di depan mata kita. Begitu kita makan, ada lagi harta haram kedua, ketiga, keempat. Gak ada pun kita yang malah nyari harta haram tersebut. Kita kasihan kepada diri kita dan kita lebih kasihan lagi kepada anak-anak keturunan kita, keluarga kita. Bagaimana lagi kemudian orang-orang yang ada dalam tanggungan kita tapi sudah tidak lagi kelihatan dengan kita. Bisa kita menjaga telinga kita untuk tidak mendengar aib orang. Subhanallah, saudara kadang-kadang tahu kan, ada orang-orang yang tidak bisa diberhentiin sama saudara, ngomong terus. Perbuatan dosa itu lezat, enak, dan kita sering tergelincir. Subhanallah. Tidak ada satupun pemuka agama, bahkan para nabi, yang tidak ada godaannya. Baik godaan itu, yakni ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala menguji imannya, atau ujian atau godaan itu datang dari setan untuk menggelincirkan dia punya iman. Kalau memang kita tidak bisa membela diri kita sendiri, tidak bisa menjaga kita dari apa-apa yang Allah suruh kita menjaga, lalu pertanyaannya, siapa dan dengan apa kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita? Insya Allah kita akan cari tahu jawabannya setelah berikut ini. Silakan. Di dalam surah At-Tahrim ada ayat yang menarik, yakni perumpamaan istri-istri. Ada istri hamba Allah yang saleh, tapi kemudian tergelincir menjadi orang-orang kafir. Tapi sebaliknya, ada seorang istri dari seorang raja yang sangat lalim, sangat zalim.
menempatkan dirinya sebagai Tuhan, setara dengan Allah. Bahkan dia bilang, akulah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian semua yang paling tinggi. Tuhan malah, Allah malah di bawah dia, yakni Firaun, yang kemudian istrinya malah menjadi istri yang salehah, menjadi ibu dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita tengok ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nuh alaihissalatu wassalam dan istri Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua orang ini, kedua istri ini berada di bawah pengawasan dua orang hamba saleh di antara hamba-hamba kami. Ya apalagi kita yang di tangan Nabi Nuh aja lewat, di tangan Nabi Lut aja lewat, bagaimana di tangan Yusuf Mansur? Allah tidak menghendaki contoh ini ditiru oleh orang-orang setelahnya. Karena itu contohnya tidak berhenti sampai di sini saja. Faqanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, udkhula, masuklah kalian berdua an-nara, neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Ini aneh lagi satu nih. Lah istri Fir'aun malah dia menjadi wanita salehah. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Keren ya. Fir'aun loh. Istri Fir'aun loh. Dipuji oleh Allah. Ya. Imra'ata Fir'aun dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang saleh. Dan ada juga seorang putri dari keluarga baik-baik, diasuh juga oleh orang baik-baik, yakni putri Imran, Maryam namanya, diasuh oleh pamannya yang bernama Zakaria, yang menjadi nabi, yakni Nabi Allah Zakaria. Yang kemudian Nabi Allah Zakaria punya anak namanya Yahya, jadi nabi juga. Lalu lahir dari Maryam Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Satu contoh bagaimana keluarga yang saleh saleha melahirkan juga keturunan yang saleh saleha. Pengawasannya dibantu oleh Allah. Kita betul-betul akan belajar insyaallah. Kita baca dulu ayatnya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian ruh dari ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kalau kita melihat sedikit riwayatnya Siti Maryam alaihissalatu wassalam, ya, kita akan melihat bagaimana kemudian istrinya Imran, ketika kemudian hamilnya Siti Maryam, dia sudah meminta kepada Allah perlindungan.
Istrinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita mengenal keluarga Imran ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni surah Ali Imran. Bahkan anaknya Imran dibuatkan surah tersendiri oleh Allah, namanya surah Maryam, surah ke-19. Kita lihat peristiwanya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, keluarganya Ibrahim, dan keluarga Imran alal alamin, menjadi contoh-contoh buat seluruh penghuni alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Ayat 33 ya. Tadi ayat 34, sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di ayat 35, 36, 37 ada proses ketika kemudian Siti Maryam ada di perut ya, atau di janin ibunya, yakni istri dari Imran. Dari mulai lahirnya Siti Maryam sudah meminta anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluhnya di situ. Bagaimana kita kemudian tidak merasa sombong? Ah, gue sih gak bakalan kegoda sama perempuan. Gak mungkin. Telanjang depan gue juga gak bakalan. Jangan sombong ente. Di dalam tafsir Ta'awud ya, saudara-saudara yang belum menjadi santri tahfiz online, silakan login di www.santritahfiz.com. Saudara akan belajar ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membawakan satu tafsir bahwa tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari kerusakan dirinya dan syaitan dan orang-orang di sekeliling dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di awal kali kita diminta oleh Allah, berlindunglah kepadaku. Lalu kita mengaji dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga ketika ada perintah dari Allah, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum naro, dan jagalah juga keluarga kamu. Sebaik-baiknya penjagaan adalah kita minta Allah yang menjaga kita dan keluarga kita. Doanya saya kasih bocoran sebelum nanti kita bahas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya lihat, wa qina adzabannar. Baik, kita baca surah Ali Imran ayat 35. Terusan dari 33-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar padamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Maka terimalah nazar ini dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Jadi istri Imran dari awal udah give up. Dia udah bilang, gak bisa nih saya merawat anak ini nanti, gak bisa nih saya. Tentu ini kalimat bos, kalimat. Bukan berarti tanpa ikhtiar. Brojol Maryam udah bilang, enggak. Ini adalah pengakuan dari seorang hamba yang tidak merasa pinter, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, tidak merasa teguh, tidak merasa lurus, lempeng, tidak merasa tidak bakalan tergoda tanpa perlindungan dari Allah. Beda tuh. Jadi the winner sama kita taslim di hadapan Allah beda. Oh, kita harus yakin, percaya diri, betul bos, tapi di hadapan keagungan Allah merendah kita. Karena tidak merasa sok jago, kita merasa gak mungkin ya Allah kami bisa melindungi diri kami.
Kita undang Allah. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyari dunia kita merasa nggak mampu kalau nggak ditolong Allah. Nyari akhirat apalagi nggak bisa kalau nggak ada Allah. Dan kita minta Allah wakina dan lindungilah kami. Please ya Allah, tolong jaga diri kami. Dari mana? Ada benar. Sebelum berakhir segmen 3 ini dan sebelum kita mulai doa dan doanya, saudara perhatikan dulu terjemahan dari ayat-ayat berikut ini. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Subhanallah kan? Sampai-sampai Allah sendiri yang memberi namanya Maryam. Hebat. Apa Allah bilang? Dan aku memberinya nama Maryam. Ya. Ya walaupun ini ya, Imran dan istrinya, tapi hakikatnya tetap Allah toh. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Top. Nah kalau kita minta perlindungan dari Allah, tengah malam kita bangun, ya Allah anak saya udah pintar bohongnya. Ampun dah, kita jadi bapak dikibulin mulu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjaga, mengingatkan anak-anak saya. Allah demen. Allah bilang serahkan padaku, aku bikin anakmu jadi bagus. Cakap. Nah, kita enggak berdua aja kita sama anak kita, berdua aja kita sama istri kita pikir kita bisa jaga istri kita, lolos. Situ berdua aja sama suami, situ pikir suami bisa menjaga diri situ, lolos. Ya lolos lah, udah ada pagar lebih hijau mah. Pagar kok lebih hijau, tanaman lebih hijau mah ya. Ada rumput yang lebih hijau, yang di rumah lewat. Kalau pulang dasternya bolong. Ustaz kalau daster kagak bolong kagak bisa dipakai Ustaz. Iya bener juga. Gak bisa. Do your best, but ask Allah SWT to involve dalam urusan Anda. Do your best, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jadi istri yang baik. Untuk menjaga suami supaya dia tidak liar matanya. Dan yang benar. Anak kita pulang lecet. Kita bingung lah. Tadi pagi saya berdoa kepadamu ya Allah supaya anak saya ini pulangnya selamat. Tapi kenapa ini lecet? Kita marah-marah kan? Baru kabar ketahuan besoknya. Ternyata anak kita itu hampir ikut rombongan temennya. Dan temannya itu kemudian ketangkep, masuk ke Polres dalam keadaan mereka semua kena obat. Anak kita diselamatkan Allah. Kenapa? Karena anak kita begitu nyebrang ketabrak. Siapa yang nabrak? Malaikat Allah. Seru ini. Kalau kita minta perlindungan Allah seru. Bos, sekarang jadi paham saya dan kita semua wakina adzabannar. Doa ini insya Allah kita akan terus bahas. Masih dalam ku anfusakum wa alikum naro di episode-episode berikut dari Wisata Hati Antv. Baik, sekarang kita doa. Kemarin 57. Iya benar, sekarang 58. Ayo kita a'udzu dulu. Keluarin suaranya ya pemirsa ya, jangan diam aja ya. Jadi walaupun di dalam rumah ya saya tidak melihat tapi Allah melihat. Ikutlah mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Sadaqallahul azim. Doa kita sekarang hari ke berapa? Hari ke-60, subhanallah, 2 bulan sudah berlalu berarti. Ayo, bismillah. Mari kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan saudara beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Tubu ilaih. Silakan saudara berdoa semua. Berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuasa, Maha besar, Maha kaya, Maha segala-galanya, Maha mampu, Maha menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah doa teman-teman kami ini ya Allah. Sebelum doanya diterima oleh-Mu, dikabulkan oleh-Mu, jadikan hatinya sabar dalam menanti janji-Mu datang, pengabulan-Mu datang. Beritahu dia bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, dibelokin ke doa-doa yang tidak dia minta tapi Allah memberi. Allah belokkan kepada bala yang tidak datang, bencana yang tidak datang. Ya Allah Rahman Rahim, panjangkan umur kami. Engkau izinkan kami berdoa saja ya Allah. Sudah merupakan satu kehormatan, kemuliaan buat kami. Rabb, ampuni kami. Jagalah kami dan anak turunan kami. Jagalah istri kami. Jagalah suaminya, para ibu. Jagalah orang tua kami semua. Jagalah segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin di seluruh duniamu ya Allah. Dan turunan-turunan kami sampai akhir zaman. Daripada syaitan yang mengganggu, dari kerusakan dirinya, dari kerusakan orang lain, dari maksiat dirinya dan maksiat orang lain. Berikan kami kesempatan yang panjang ya Allah untuk beramal saleh dan berguna buat diri kami, keluarga kami, agama kami, negara kami. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Saya Yusuf Mansur, terima kasih banyak. Buat saudara-saudara yang belum menjadi santri tahfiz online, silakan login di www.santritahfiz.com. Atau yang belum ikut kuliah online, bisa di www.wisatahati.com. Selamat mengikuti perkuliahan dan persantrian. Mudah-mudahan kita terus belajar tanpa batas. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.